dari Pak SYL ini kan kontroversi yang di mana bisa bilang rusuh atau ricuh begitu setelah hasil pra persidangan ini. Abang melihatnya gimana sih bisa ricuh seperti itu nih Bang? Sebetulnya saya sendiri awalnya tidak tahu ya kejadian ini. Karena selama ini kan kita dan teman-teman media kan sangat baik sekali. Hubungan kita sangat familiar, ya penuh dengan kekeluargaan, persahabatan. Karena memang patut kita berterima kasih kepada teman-teman media karena tanpa mengenal lelah, capek dari pagi sampai malam memberitakan ini kepada publik Indonesia agar publik tercerahkan, memberikan edukasi supaya masyarakat tahu bahwa ternyata seperti ini loh kasusnya. Tapi akhirnya di ujung kemarin itu harus ada insiden seperti itu. Saya secara pribadi maupun juga atas nama Pak SYL, kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas insiden itu. Pertama, kami tidak tahu. Kedua, kami tidak pernah menyuruh atau tidak pernah melakukan sesuatu apapun yang kemudian berujung seperti yang kemarin. Yang jelas, kami sesalkan kenapa itu harus terjadi. Dan saya kira, saya baru mendapat juga informasi bahwa ada pihak tertentu juga sudah telah dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi kenapa itu terjadi. Mudah-mudahan ini cuma hanya miskomunikasi aja atau misunderstanding. Tapi yakinlah bahwa teman-teman media pasti kita hormat, kita junjung tinggi, kita sayangi karena peran media itu sangat besar sekali untuk memberikan edukasi kepada rakyat Indonesia. Jadi saya kira persoalan itu mudah-mudahan bisa dapat terselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Tapi satu pesan kami juga yang menurut kami itu adalah penting adalah siapapun di negeri ini harus hormat, kemudian harus bangga, dan kemudian harus menaruh sebuah harapan yang lebih kepada teman-teman media. Bukan cuma hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia. Bahwa dari tangan mereka, dari karya mereka, ada perubahan-perubahan yang lebih baik di Indonesia. Oke, nah Bang, ini kan banyak statement yang tadi kan Abang mengatakan bahwa Abang tidak menyuruh siapapun, ormas ataupun mungkin anggota-anggota tertentu ya Bang, begitu ya. Nah, ini banyak sekali di dalam kejadian kemarin nih, ada ormas tersebut yang bisa dibilang mencelakai seorang wartawan gitu dari pers sendiri. Nah, Abang miris gak sih Bang melihat seperti itu nih Bang? Saya miris hati kita dengan melihat keadaan ini. Itu mungkin karena ketidakpahaman. Ada yang barangkali ya menurut hemat saya sosok jadi pahlawan aja lah. Ini barang kan bukan masalah ya, biasa aja. Kalau dari awal hingga terakhir kita sidang pada saat pembacaan pledoi itu biasa. Iya. Tapi kenapa mesti harus ada kayak pengetatan seolah-olah mesti harus ada kelebihan di bayi itulah. Semua fine aja kok. Ya itulah. Cuman kita juga tidak tahu apa motivasi dari teman-teman itu. Ya kami yakin mungkin mereka juga punya niat baik, ingin agar Pak SYL juga terlindungi, jangan sampai ada pihak tertentu yang kemudian ya iseng. Tapi kan apapun itu ternyata dia berujung pada ada insiden itu. Menurut kami mengutuk keras tindakan seperti itu. Dan saya kira itu adalah pertama dan terakhir yang mesti harus terjadi pada teman-teman itu amat sangat luar biasa. Mereka dilindungi oleh konstitusi, dan karena kalau tanpa media kita bayangkan di publik ini seperti apa. Selain sebagai social control, sebagai media yang memberikan edukasi, memberikan hiburan, terus kemudian mereka harus diperlakukan seperti itu. Yang saya kira ini yang masih harus ada ketegasan dari para pengambil kebijakan dan semua para penegak hukum agar jangan sampai kejadian seperti ini di masyarakat. Oke. Nah, Bang, perihal sedikit Bang, tanggapan Abang perihal wartawan nih dari sebuah media yang membuat laporan karena terkena insiden tersebut seperti pemukulan, lalu peralatan rusak, begitu. Mungkin tanggapannya Abang mungkin sebagai lawyernya. Saya kira itu wajar, lumrah. Ya media ini kan dia tugasnya adalah mencari berita. Dan sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk rakyat Indonesia. Dan untuk itulah kalau mereka kemudian diperlakukan seperti itu kan sangat kita sayangkan. Dan saya kira karena itulah memang yang diminta pertanggungjawaban hukum.
bahwa terlepas di bawah nanti akan ada perdamaian atau permohonan maaf, tapi saya kira tracking terkait dengan proses hukum itu harus berjalan. Saya pikir efek jerah supaya jangan sampai di kemudian hari, di belakang hari ada hal seperti ini. Kami lawyer saja kemarin juga agak kewalahan, maksudnya kami yang punya klien, kami yang menjaga, memberi ruang dan teman-teman media bisa berkomunikasi dengan beliau dengan baik. Aku tahunya sampai di luar bukan itu yang kita peroleh, tapi justru tarik ke sana dari seolah-olah nggak boleh ada yang bersentuhan. Apa ini? Iya. Nggak ngerti apa-apa, baru datang aja bisa langsung gayanya kayak begitu. Betul. Nah, ya. Nggak bagus kan? Saya juga kemarin juga menyampaikan penyesalan itu. Dia bilang saya udah satu terjadi seperti kamu itu kayak begitu. Kasihan teman-teman video itu. Mereka selama ini baik sama kita, memberitakan semuanya dengan baik. Mereka kasih hak kita untuk bisa menjawab, memberikan penjelasan, ujungnya begitu. Saya kecewa sekali. Makanya juga kemarin saya sempat menyampaikan permohonan maaf juga. Nah, berarti memang oknum ini adalah mungkin bisa dibilang pro Pak SYL, hanya Kalau menurut mendukung. saya bukan pro juga, tapi Pak SYL ini kan tokoh masyarakat Indonesia Timur ya. Beliau adalah tokoh masyarakat semua dari Bugis Makassar, dan orang pasti sayang sama beliau, orang pasti mencintai beliau, orang pasti memberikan empati dan simpati kepada beliau. Cuma terkadang dengan cara-cara yang seperti itu kan justru mencederai dan menodai rasa kasih sayang itu sendiri. Padahal kan ini tidak lagi merupakan sebuah luapan kasih sayang, tapi justru berujung pada hal yang sifatnya pidana. Dan itu yang kemudian beliau sendiri kan juga tidak mau itu terjadi, tidak suka itu terjadi. Cuma ya, mau gimana lagi, banyak orang tidak bisa kita kontrol, kita nggak tahu ini siapa dan sebagainya. Akhirnya ya berujung kayak itu ya, kita hargai, kita hormati lah. Media itu haknya, tapi mudah-mudahan ini bisa berujung dengan baik, untuk kekeluargaan. Tapi ya itu tadi, ini adalah pembelajaran untuk kita semua, bahwa jangan juga terlalu sok-sokan bukan zamannya lagi. Sehingga semua kebebasan dari berbagai institusi dan institusi apapun juga itu sepanjang sudah institusi, ya go ahead, silakan. Seperti teman-teman media yang selama ini sudah berani untuk bisa. Mungkin terakhir dari Abang, mungkin ada permintaan terima kasih juga Abang ke rekan-rekan media nih yang sudah selama ini mengawal kasus Bapak begitu ya. Oh ya, Atau- saya kemarin juga sudah menyampaikan terima kasih. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih atas terhingga dan penghormatan saya setinggi-tingginya kepada rekan-rekan media yang selama ini meliput kegiatan ataupun acara persidangan ini dari awal hingga akhir, bahkan di KPK ataupun di kesempatan lain di mana saja. Kami atas nama Pak SYL selaku pihak beliau dan keluarga mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan, kemudian semua yang disuguhkan fair, objektif, mencerahkan. Ya mudah-mudahan teman-teman media mungkin dengan cobaan sedikit ini semakin memberi penguatan yang kuat untuk lebih profesional, lebih punya integritas lagi. Karena tidak ada harapan kita untuk bisa mampu menjadi social control terhadap perubahan bangsa dan negara ini ke depan lebih baik, kecuali media. Dan media itu adalah pertama dan pertama. Oke, aman? Oke, cut. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.